Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi anak-anak. Kita akan lanjutkan pembelajaran kemarin. Kita hari ini memasuki pembelajaran 5 pada muatan SPDP tentang tempo dalam lagu. Nah, apa sih itu tempo di dalam lagu? Tempo lagu itu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Jadi, ketika kalian mendengar lagu, lagu itu ada yang dinyanyikan dengan cepat dan ada yang dinyanyikan dengan lambat. Nah, itu adalah menggunakan tempo tertentu. Nah, tanda tempo lagu itu biasanya ketika kita membaca sebuah eh, lagu yang ada notnya itu akan ada tanda tempo. Nah, tanda lagu tempo itu berada di sebelah kiri atas di dalam lagu. Tempo sendiri itu terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, biasanya untuk lagu-lagu yang bertema sedih atau nuansanya menyedihkan, itu biasanya yang digunakan adalah tempo lambat. Nah, sedangkan untuk lagu yang eh, sedang-sedang saja itu menggunakan tempo sedang. Kemudian biasanya lagu yang bertemakan semangat, nah, itu biasanya menggunakan tempo yang cepat ketika dinyanyikan. Nah, tempo lagu itu biasanya berhubungan dengan syair lagunya. Nah, lagu bertempo cepat itu menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Kemudian yang bertempo lambat itu biasanya menunjukkan suasana sedih dan hikmah. Nah, alat untuk mengatur tempo lagu itu dinamakan metronom. Tempo itu biasa ditulis dengan tanda tempo. Nah, ada berbagai istilah dalam tempo atau tanda tempo. Untuk tempo cepat itu ada allegro, nesto, dan vivet. Kemudian di tempo sedang itu ada moderato, andante, dan andantino. Kemudian di tempo lambat itu ada adagio, kemudian largo, dan lento. Nah, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Berikutnya di muatan IPS. Nah, sumber alam atau sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau itu tidak selalu sama. Ada perbedaan kondisi alam. Pada Sumatera itu kondisinya banyak pegunungan, budidaya kopi, lada coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Di Sumatera juga akan kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Nah, minyak bumi dan batu bara itu dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian di Pulau Jawa atau pulau yang sedang kita tempati saat ini itu memiliki banyak sekali pegunungan, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu ada teh, kopi, dan kina. Biasanya untuk pertanian seperti itu. Kemudian di dataran rendah itu bisa kita sering lihat daerah persawahan, ya. Kemudian pantai itu termasuk dataran rendah. Ada pesisir pantai. Itu kalau di pesisir pantai itu biasa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kemudian di Kalimantan itu sebagian besar itu berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Jadi di sana itu masih banyak hutan. Nah, hutan itu merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, di Kalimantan sendiri hutannya itu dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, di Kalimantan itu kaya akan hasil tambang,
Hasil tambangnya itu berupa minyak bumi dan batu bara yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kemudian di Pulau Sulawesi itu banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung di sana itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Nah, sepanjang pantai di Sulawesi itu dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, aspal sendiri dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Kemudian di Pulau Papua, sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, di sana sagu itu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Papua. Sagu itu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Nah, jadi di Papua itu makanan pokoknya itu banyak dari sagu. Kemudian menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambangnya sangat beragam. Ada tembaga, emas, dan logam. Nah, jadi di Papua itu banyak menghasilkan hasil tambang berupa tembaga, emas, dan logam. Nah, emas itu untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting-anting, kemudian cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Nah, baik. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.